Perkenalkan, nama saya Yonaldo Muatita dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892450047. Saya akan membacakan dan menjelaskan etika bisnis. Satu, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna dalam kurung perfect competition adalah suatu kondisi pasar yang ideal di mana terdapat banyak penjual dan pembeli yang saling bersaing secara bebas. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Ciri utama: 1. Banyak penjual dan pembeli. 2. Barang yang diperjualbelikan homogen dalam kurung sama tutup kurung. 3. Pengetahuan sempurna tentang pasar. 4. Kebebasan memasuki dan keluar pasar. 5. Tidak ada perusahaan yang dominan. 6. Harga ditentukan oleh pasar. Selanjutnya, karakteristik penjual tidak dapat mempengaruhi. Yang kedua, harga. Pembeli memiliki pilihan yang luas. 3. Biaya produksi dan penjualan minimal. 4. Efisiensi alokasi sumber daya. 5. Inovasi dan pengembangan produk. Contoh: 1. Pasar sayuran dan buah-buahan. 2. Pasar saham. 3. Industri pertanian. 4. Pasar valuta asing. Kelebihan: mengingatkan efisiensi. 2. Mengurangi biaya produksi. 3. Mengingat inovasi. 4. Melindungi konsumen. 5. Mendorong persaingan sehat. Kekurangan: 1. Sulit tercapai dalam praktik. 2. Tidak mempertimbangkan faktor-faktor sosial. 3. Dapat menyebabkan ketidakstabilan harga. 4. Tidak semua industri dapat bersaing secara sempurna. Selanjutnya, teori dan modal. 1. Modal pasar persaingan sempurna. 2. Teori keseimbangan umum. 3. Analis ekonomi mikro. Pasar bebas. Ada 2 ciri pasar bebas. Pasar bebas adalah sistem ekonomi di mana produksi, distribusi, dan harga barang serta jasa ditentukan oleh kekuatan pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Ciri pasar bebas. 1. Ciri utama: 1. Kebebasan individu dan untuk memulai usaha. 2. Kekuatan permintaan dan penawaran menentukan harga. 3. Tidak ada campur tangan pemerintah. 4. Persaingan antara pelaku usaha. 5. Kebebasan memasuki dan keluar pasar. Karakteristik: efisiensi alokasi sumber daya. 2. Inovasi dan pengembangan produk. 3. Pilihan konsumen yang luas. 4. Harga yang kompetitif. 5. Pengembangan ekonomi yang cepat. Selanjutnya, kelebihan. 1. Meningkatkan efisiensi ekonomi. 2. Mendorong inovasi. 3. Melindungi hak milik. 4. Meningkatkan kesejahteraan konsumen. 5. Mengurangi birokrasi. Selanjutnya, keuangan. 1. Menimbulkan ketidaksertaan, dapat menyebabkan monopoli. 3. Tidak mempertimbangkan faktor sosial. 4. Rentan terhadap fluktuasi ekonomi. 5. Kurangnya perlindungan konsumen. Contoh pasar saham Amerika Serikat. 2. Industri teknologi informasi. 3. Pasar valuta asing. 4. Industri e-commerce. Teori dan modal.
Model pasar persaingan. 3. Persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah struktur pasar di mana tidak terdapat kondisi persaingan yang ideal sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam pasar. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Ciri utama: 1. Kurangnya informasi tentang pasar. 2. Batas masuk dan keluar pasar. 3. Perbedaan produksi atau jasa. 4. Kekuatan pasar yang tidak merata. 5. Intervensi pemerintah. Jenis pasar persaingan tidak sempurna. 1. Monopoli (1 penjual). 2. Monopsoni (1 pembeli). Oligopoli (beberapa penjual besar). Oligopsoni (beberapa pembeli besar). Pasar monopolistik (banyak penjual). Dengan produksi diferensiasi karakteristik. 1. Kekuatan tawar-menawar yang tidak merata. 2. Harga dan kualitas produksi tidak efisiensi. 3. Kurangnya inovasi dan pengembangan produk. 4. Ketergantungan konsumen. 5. Pengaruh negatif pada kesejahteraan sosial. Contohnya: industri telekomunikasi. 2. Industri perbankan. 3. Industri otomotif. 4. Industri farmasi. 5. Pasar valuta asing. Selanjutnya, teori dan modal. Teori persaingan tidak sempurna. 2. Model monopoli (Cournot). Model oligopoli (Bertrand). 4. Analisa ekonomi mikro. 5. Teori ekonomi industri. Selanjutnya, pengaturan dan pengawasan. 1. Undang-undang anti monopoli. 2. Komisi pengawas persaingan usaha. 3. Regulasi industri. 4. Pengawasan harga. 5. Kebijakan publik untuk meningkatkan persaingan. Selanjutnya, dampak. Inefisiensi alokasi sumber daya. 2. Harga tidak kompetitif. 3. Kurangnya inovasi. 4. Ketergantungan konsumen. 5. Pengaruh negatif dan pada kesejahteraan. Selanjutnya, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada satu penjual atau produsen yang menguasai pasar dengan barang atau jasa tertentu tanpa ada persaingan. Ciri-ciri pasar monopoli: 1. Penjual atau produsen. 2. Tidak ada barang substitusi. 3. Pembeli tidak dapat beralih ke penjual lain. 4. Penjual memiliki kekuasaan untuk menentukan harga. 5. Batasan masuk untuk perusahaan baru. Selanjutnya, karakteristik penentuan harga oleh penjual. 2. Ketergantungan pembeli. 3. Kurangnya inovasi. 4. Efisiensi produksi yang rendah. 5. Pembatasan pilihan konsumen. Jenis-jenis monopoli: monopoli alam, monopoli hukum, monopoli struktural. Harga tinggi. 1. Harga tinggi, kuantitas produksi rendah, kurangnya inovasi. 4. Ketergantungan konsumen. 5. Pengaruh negatif pada kesejahteraan sosial. Contoh: PLN. 1. PLN. 2. Telkom. 3. Perusahaan air minum. 4. Industri kereta api. Selanjutnya, teori dan model. Teori monopoli. 2. Teori model monopoli. 3. Analisis ekonomi mikro. 4. Teori ekonomi industri. Selanjutnya, pengaturan dan pengawasan. 1. Undang-undang anti monopoli. 2. Komisi pengawas persaingan usaha. 3. Regulasi industri. 4. Pengawasan harga.
Selanjutnya pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar dengan barang atau jasa tertentu. Ciri-ciri pasar oligopoli: 1. Beberapa perusahaan besar, minimal 2 atau 3. 2. Barang atau jasa homogen atau diferensiasi. 3. Ketergantungan antara perusahaan. 4. Penentuan harga dan kuantitas produksi strategis. 5. Batasan masuk untuk perusahaan baru. Selanjutnya karakteristik: 1. Persaingan tidak sempurna. 2. Kekuatan tawar-menawar konsumen terbatas. 3. Inovasi dan pengembangan produk. 4. Iklan dan promosi intensif. 5. Ketergantungan pada strategi perusahaan lain. Jenis-jenis oligopoli: 1. Oligopoli murni (barang homogen seperti minyak). 2. Oligopoli diferensiasi barang berbeda seperti mobil. Oligopoli simetris, perusahaan sama besar. Oligopoli tidak simetris, perusahaan berbeda ukuran. Dampak: 1. Harga stabil atau naik. 2. Kuantitas produksi terbatas. 3. Investasi alokasi sumber daya. 5. Ketergantungan konsumen. Pengaruh negatif pada kesejahteraan. Contoh: industri mobil, Toyota, Honda, Ford. 2. Industri telekomunikasi, Telkom, Indosat, Excel. 3. Industri perbankan, BCA, Mandiri, BRI, dan lain-lain. 4. Industri minyak, Pertamina, Shell, Exxon Mobil. Teori dan model. 1. Teori oligopoli. 2. Model oligopoli. 3. Analisis ekonomi mikro. 4. Teori ekonomi industri. Selanjutnya pengaturan dan pengawasan, undang-undang anti monopoli. 2. Komisi pengawas persaingan usaha. 3. Regulasi industri. 4. Pengawasan harga. Selanjutnya pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah struktur pasar di mana hanya ada satu pembeli atau konsumen yang menguasai pasar untuk satu barang atau jasa. Ciri-ciri pasar monopsoni: 1. Pembeli atau konsumen. 2. Banyak penjual atau produsen. 3. Pembeli memiliki kekuasaan untuk menentukan harga. 4. Penjual tidak dapat beralih ke pembeli lain. 5. Batasan masuk untuk pembeli baru. Karakteristik pembeli menentukan harga dan kuantitas. 2. Penjual memiliki sedikit kekuatan tawar-menawar. 3. Ketergantungan penjual pada pembeli. 4. Kekurangan inovasi dan pengembangan produk. 5. Efisiensi produksi yang rendah. Dampak: harga rendah untuk penjual. 2. Kuantitas produksi rendah. 3. Ketergantungan penjual. 4. Kurangnya insentif untuk inovasi. 5. Pengaruh negatif pada kesejahteraan sosial. Contoh: 1. Perusahaan pertambangan monopoli pembeli hasil tambang dari penambang kecil. 2. Perusahaan farmasi yang membeli bahan baku untuk beberapa pemasok kecil. 3. Perusahaan teknologi yang membeli komponen dari pemasok tunggal. Teori dan model. Teori monopsi (Marshall). Teori 2. Model monopsi (Robinson). 3. Analisis ekonomi mikro. 4. Teori ekonomi industri. Pengaturan pengawasan. 1. Undang-undang anti monopoli. 2. Komisi pengawas persaingan usaha. 3. Regulasi industri. 4. Pengawasan harga. Selanjutnya perbedaan dengan pasar lain. 1. Pasar monopoli. 2. Pasar oligopoli. 3. Pasar persaingan sempurna. Selanjutnya pasar oligopsoni.
Pasar oligopsoni adalah struktur pasar di mana hanya beberapa pembeli atau konsumen besar yang menguasai pembeli barang atau jasa, sedangkan penjualnya banyak. Ciri-ciri pasar oligopsoni: 1. Beberapa pembeli besar, minimal 2 atau 3. 2. Banyak penjual atau produsen. 3. Pembeli memiliki kekuasaan untuk menentukan harga. 4. Penjual memiliki sedikit kekuatan tawar-menawar. 5. Batasnya masuk untuk pembeli baru. Karakteristik: persaingan tidak sempurna. 2. Ketakutan tawar-menawar penjual terbatas. 3. Inovasi dan pengembangan produk terbatas. 4. Iklan dan promosi tidak efektif. 5. Ketergantungan penjual pada pembeli. Dampak: 1. Harga rendah untuk penjual. 2. Kuantitas produksi rendah. 3. Ketergantungan penjual. 4. Kurangnya insentif untuk inovasi. 5. Pengaruh negatif pada kesejahteraan sosial. Contoh: 1. Industri pertanian dalam kurung beberapa perusahaan pembeli hasil pertanian. 2. Industri mineral dalam kurung beberapa perusahaan pembeli biji. 3. Produksi tekstil beberapa perusahaan pembeli bahan baku. 4. Pasar tenaga kerja beberapa perusahaan pembeli jasa kerja. Selanjutnya teori dan model. Teori oligopsoni. 2. Model oligopsoni. 3. Analisis ekonomi mikro. 4. Teori ekonomi industri. Selanjutnya pengaturan dan pengawasan undang-undang anti monopoli. 2. Komisi pengawas persaingan usaha. 3. Regulasi industri. 4. Penguasa harga. Selanjutnya perbedaan dan pasar lain: pasar monopsi, pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar persaingan sempurna. Selanjutnya etika konsumen. Etika konsumen adalah prinsip-prinsip moral yang memadu perilaku konsumen dalam membeli dan menggunakan barang atau jasa. Berikut beberapa prinsip etika konsumen. 1. Prinsip utama: kejujuran. Konsumen harus jujur dalam melakukan transaksi dan tidak melakukan penipuan. 2. Kewajiban. Konsumen harus memenuhi kewajiban pembayaran dan menghormati perjanjian. 3. Kerahasiaan. Konsumen harus menjaga kerahasiaan informasi pribadi. 4. Keadilan. Konsumen harus memerlukan penjual dengan adil dan tidak diskriminatif. 5. Tanggung jawab. Konsumen harus bertanggung jawab atas keputusan pembeli dan penggunaan produk. Selanjutnya prinsip etis: menghormati hak. 1. Menghormati hak penjual. Konsumen harus menghormati hak-hak penjual seperti hak atas properti intelektual. 2. Menghindari pembeli ilegal. Konsumen harus menghindari pembeli barang atau jasa ilegal. 3. Menghargai lingkungan. Konsumen harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari keputusan pembeli. 4. Menghormati hak-hak buruh. Konsumen harus mempertimbangkan kondisi kerja dan hak-hak buruh dalam membeli produk. 5. Menghindari konsumsi berlebihan. Konsumen harus menghindari konsumsi berlebihan dan mempertimbangkan kebutuhan sebenarnya. Dampak etika konsumen: 1. Meningkatkan kepercayaan antara konsumen dan penjual. 2. Mendorong praktik bisnis yang etis. 3. Mengurangi risiko penipuan dan kejahatan konsumen. 4. Meningkatkan kesadaran lingkungan. 5. Mempromosikan keadilan sosial. Sumber organisasi: 1. Sumber organisasi konsumen Indonesia. 2. Undang-undang perlindungan konsumen. 3. Kode etik konsumen Indonesia. 4. Buku etika konsumen oleh Dr. Haji Abu Ahmadi. 5. Situasi web Kementerian Perlindungan Konsumen dan Pemberdayaan Masyarakat. Selanjutnya bisnis dan perlindungan konsumen. Bisnis dan perlindungan konsumen memiliki hubungan yang sangat erat. Berikut beberapa aspek penting. Hak-hak konsumen: 1. Hak mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat. 2. Hak memiliki produk atau jasa yang sesuai. 3. Hak mendapat barang atau jasa yang aman. 4. Hak mendapat kompensasi jika terjadi kerugian. 5. Hak mengajukan keluhan atau pengaduan. Kewajiban bisnis: menyediakan informasi produk, jasa yang lengkap dan akurat.
2. Menjamin kualitas dan keamanan produk atau jasa. 3. Menanggapi keluhan konsumen secara profesional. 4. Memberikan garansi atau jaminan produk. 5. Menghormati hak-hak konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 1. Undang-Undang Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Penguasa Kualitas dan Pengamanan Produk. 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik. Lembaga Perlindungan Konsumen. 1. Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN. 2. Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia dalam kurung LPCI. 3. Organisasi Konsumen Indonesia dalam kurung OKI. 4. Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia dalam kurung YPKI. Prinsip bisnis yang etis. 1. Transparansi dan kejujuran. 2. Kualitas produk atau jasa. 3. Penghormatan hak-hak konsumen. 4. Tanggung jawab sosial. 5. Pengawasan dan pengendalian kualitas. Manfaat perlindungan konsumen. 1. Meningkatkan kepercayaan konsumen. 2. Mendorong bisnis yang etis. 3. Mengurangi risiko penipuan. 4. Meningkatkan kualitas produk atau jasa. 5. Melindungi hak-hak konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Situasi web Badan Perlindungan Konsumen Nasional. 3. Organisasi Konsumen Indonesia. 4. Buku Perlindungan Konsumen oleh Dr. Haji Abu Hamdi. Jurnal Ilmiah Perlindungan Konsumen. Hubungan produsen dan konsumen adalah interaksi timbal balik yang melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa. Berikut beberapa aspek penting. 1. Aspek ekonomi. Pemerintah dan penawaran. Produsen memenuhi kebutuhan konsumen dengan menyediakan barang atau jasa. 2. Harga. Produsen menentukan harga berdasarkan biaya produksi, permintaan, dan persaingan. 3. Kualitas. Produsen bertanggung jawab atas kualitas produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Aspek sosial. Kepercayaan. Konsumen percaya pada produsen dan menyediakan produk berkualitas. 2. Komunikasi. Produsen berkomunikasi dengan konsumen melalui iklan, promosi, dan layanan pelanggan. 3. Tanggung jawab sosial. Produsen bertanggung jawab atas dampak lingkungan dan sosial dari produksi. Selanjutnya, aspek hukum. 1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 2. Peraturan tentang kualitas dan keamanan produk. 3. Kontrak dan garansi. Aspek pemasaran. 1. Segmentasi pasar. Produsen memahami kebutuhan konsumen berbeda. 2. Positioning. Produsen menentukan posisi produk di pasar. 3. Promosi. Produsen mempromosikan produk melalui iklan, diskon, dan lain-lain. Aspek etis. 1. Transparansi. Produsen memberikan informasi lengkap tentang produk. Kejujuran. Produsen tidak melakukan penipuan atau manipulasi. 3. Bertanggung jawab lingkungan. Produsen meminimalkan dampak lingkungan. Selanjutnya, manfaat hubungan. 1. Meningkatkan kepuasan konsumen, membangun kepercayaan dan loyalitas, meningkatkan kualitas produk. 4. Mengurangi risiko hukum. 5. Meningkatkan reputasi produsen. Selanjutnya, etika periklanan. Etika periklanan adalah prinsip-prinsip moral yang memandu praktik periklanan untuk memastikan bahwa iklan tidak menyesatkan, tidak diskriminatif, dan tidak merugikan konsumen. Berikut beberapa prinsip etika periklanan. Prinsip utama. 1. Kejujuran. Iklan harus benar, akurat, dan tidak menyesatkan. 2. Transparansi. Iklan harus jelas dan mudah dipahami. 3. Kerahasiaan. Iklan tidak boleh mengungkapkan informasi pribadi konsumen. 4. Keadilan. Iklan tidak boleh diskriminatif atau merendahkan. 5. Tanggung jawab. Periklanan bertanggung jawab
atas dan dampak sosial dan lingkungan. Prinsip etis: 1. Tidak menyesatkan. Iklan tidak boleh membuat klaim palsu atau menyesatkan. 2. Tidak memanipulasikan. Iklan tidak boleh memanipulasi konsumen. 3. Tidak merendahkan. Iklan tidak merendahkan. Iklan tidak boleh merendahkan atau menghina. 4. Tidak diskriminatif. Iklan tidak boleh diskriminatif terhadap suku, agama, atau jenis kelamin. 5. Tidak melanggar hak cipta. Iklan tidak boleh melanggar hak cipta orang lain. Contoh pelanggaran etika periklanan: 1. Iklan palsu atau menyesatkan. 2. Iklan yang diskriminatif atau merendahkan. 3. Iklan yang melanggar hak cipta. Iklan yang tidak jelas atau menyesatkan. 5. Iklan yang memanipulasi konsumen. Selanjutnya, konsekuensi pelanggaran etika periklanan: 1. Kerugian reputasi perusahaan. 2. Kehilangan kepercayaan konsumen. 3. Sanksi hukum. 4. Denda atau ganti rugi. 5. Finansial. Selanjutnya, regulasi dan lembaga pengawas: Undang-Undang 1. Undang-Undang Periklanan. 2. Kementerian Komunikasi dan Informatika. 3. Badan Perlindungan Konsumen Nasional. 4. Asosiasi Periklanan Indonesia. 5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Selanjutnya, fungsi iklan. Fungsi iklan sangat penting dalam pemasaran dan bisnis. Berikut beberapa fungsi iklan. Fungsi utama: 1. Meningkatkan kesadaran, membuat konsumen sadar akan keberadaan produk atau jasa. 2. Membangun merek, membangun citra dan reputasi merek. 3. Meningkatkan penjualan, mendorong konsumen untuk membeli produk atau jasa. 4. Menginformasikan dan memberikan informasi tentang produk atau jasa. 5. Membuat perbedaan, membedakan produk atau jasa dari pesaing. Fungsi pemasaran: 1. Segmentasi pasar, mengidentifikasi target pasar. 2. Positioning, menentukan posisi produk di pasar. 3. Promosi, meningkatkan kesadaran dan minat konsumen. 4. Membangun loyalitas, membuat konsumen loyal. 5. Mengumpul umpan balik, mengumpulkan data konsumen. Selanjutnya, fungsi sosial: 1. Meningkatkan kesadaran sosial, meningkatkan kesadaran tentang isu sosial. 2. Mendorong perilaku positif, 3. Membangun komunitas konsumen. 4. Meningkatkan kesadaran lingkungan, meningkatkan kesadaran tentang lingkungan. Selanjutnya, fungsi ekonomi: 1. Meningkatkan pendapatan perusahaan. 2. Membuat efisiensi, menghemat biaya produksi. 3. Meningkatkan produktivitas perusahaan. 4. Membangun keunggulan kompetitif dan Jenis iklan: iklan televisi, iklan radio, iklan cetak, iklan digital, iklan outdoor, iklan sponsor, iklan produk. Jenis-jenis iklan. Berikut jenis-jenis iklan. Iklan berdasarkan media: 1. Iklan televisi, iklan radio, iklan cetak seperti koran dan majalah. Iklan digital seperti online dan internet. Iklan outdoor seperti billboard dan spanduk. Iklan mobile seperti SMS dan aplikasi. Iklan film seperti sinema berdasarkan tujuan: 1. Iklan promosi penjual seperti penjual dan diskon. Iklan informasi seperti pendidikan dan kesadaran. 3. Iklan persuasi seperti membujuk konsumen. Iklan merek seperti membangun citra merek. Iklan layanan, jasa servis berdasarkan jenis-jenis produk. Iklan konsumsi seperti makanan, minuman. 2. Iklan jasa seperti perbankan dan asuransi. 3. Iklan teknologi seperti gadget dan software. 4. Iklan kesehatan seperti obat dan perawatan. 5. Iklan pendidikan seperti kursus dan pelatihan berdasarkan metode
Iklan berdasarkan metode 1. Iklan langsung seperti direct marketing. Iklan tidak langsung seperti indirect marketing. 3. Iklan viral melalui media sosial. 4. Iklan sponsor, event, aktivitas. 5. Iklan influencer melalui selebriti atau influencer. Iklan berdasarkan platform. 1. Iklan Google AdS seperti search atau display. 2. Iklan Facebook AdS. 3. Iklan Instagram AdS. 4. Iklan YouTube AdS. 5. Iklan TikTok AdS. Iklan kreatif. 1. Iklan animasi, iklan video, iklan grafis, iklan interaktif. 5. Iklan virtual reality. Contoh kasus periklanan. Berikut beberapa contoh kasus periklanan. Kasus sukses. 1. Coca-Cola Coke. Kampanye ini meningkatkan penjualan Coca-Cola sebesar 7% dengan menargetkan konsumen muda. 2. Nike Just Do It. Slogan ini menjadi ikonik dan meningkatkan penjualan Nike sebesar 10% dalam setahun. 3. McDonald's Senyumnya Indonesia. Kampanye ini meningkatkan penjualan McDonald's Indonesia sebesar 5%. Kasus kontroversi. 1. Pepsi kampanye Kendall Jenner. Iklan ini dianggap tidak peka terhadap isu sosial dan menyebabkan protes. 2. Dove iklan rasis. Iklan ini dianggap rasis dan menyebabkan kritik luas. 3. Guinness iklan palsu. Iklan ini dianggap menyesatkan dan menyebabkan tuntutan hukum. Selanjutnya kasus inovatif. Apple iklan iPhone. Iklan ini memperkenalkan teknologi touchscreen dan mengubah industri smartphone. 2. Google iklan Google Pixel. Iklan ini menggunakan teknologi AI untuk membuat iklan yang efektif. 3. Amazon iklan Alexa. Iklan ini memperkenalkan teknologi asisten virtual dan meningkatkan penjualan Amazon. Selanjutnya kasus di Indonesia. 1. Telkomsel kampanye Point Telkomsel. Kampanye ini meningkatkan penggunaan layanan Telkomsel sebesar 20%. 2. Unilever kampanye ini merasakan perbedaan dan kampanye ini meningkatkan penjualan produk Unilever sebesar 15%. 3. Bank BCA kampanye BCA prioritaskan. Kampanye ini meningkatkan penggunaan layanan BCA sebesar 10%.